Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran Yesus yang terakhir dalam Pasal 7 ayat 24 sampai 27 tentang dua macam dasar. Kita udah mempelajari seri pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah di bukit sejak Matius 5, 6, dan 7. Inilah yang terakhir. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan di mana ternyata ada dua murid Yesus di dunia ini. Yang pertama murid yang bijaksana dan yang kedua murid yang bodoh. Murid yang bijaksana adalah murid yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga datanglah banjir, datanglah angin, datanglah hujan, maka rumah tersebut tidak rubuh karena dibangun di atas material yang benar. Yang kedua, Yesus juga mengajarkan tentang pengikut yang bodoh, yaitu yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bangun rumahnya di atas pasir. Begitu jadi, datanglah musibah, datanglah banjir, datanglah angin, datanglah hujan, maka rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita bisa melihat di sini. Ternyata dua-dua kelihatan megah. Dua-dua kelihatan spektakuler. Pelayanannya, bisnisnya, karirnya, keluarganya, followernya, sampai kita nggak pernah tahu apakah dia didirikan di atas batu atau pasir sampai datang musibah. Yang pertama bicara soal hujan. Hujan bicara soal tekanan atau masalah datang dari atas. Yang kedua angin. Angin bicara soal tekanan atau masalah dari kiri kanan. Yang ketiga yaitu banjir. Banjir adalah musibah atau tekanan atau pukulan dari bawah. Ketika dipukul dari atas, ketika dipukul dari kiri kanan dan dari bawah, maka kita bisa melihat materialnya berbeda. Yang didirikan di atas batu tetap kokoh, yang didirikan di atas pasir langsung hebat kerusakannya dan rubuh. Siapa mereka yang mendengar dan tidak melakukannya? Sama seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Tapi mereka yang mendengar dan melakukannya sama dengan orang yang bangun rumah di atas batu. Kita gak pernah tahu musibah itu kapan datang. Karena gak perlu diundang, dia sering datang. Seperti masa-masa seperti ini, COVID-19. Kita gak pernah tahu kenapa kapan dia datang. Gak diundang, dia datang sendiri. Kita gak pernah tahu kapan COVID berikutnya datang. Kenapa dikatakan COVID-19? Karena muncul di Desember 2019. Mungkin aja ke depan ada COVID-35 atau COVID-45. Yang kita perlu lakukan, mari bangunlah hidup kita. Rumah tangga kita, bisnis kita, karir kita, keluarga kita di atas batu karang yang teguh. Yaitu mudah dan sederhana kalau kita mau solid untuk seterusnya. Walaupun musibah datang, kita tetap berdiri kokoh. Yang kita lakukan setiap kali kita dengar firman Tuhan, segera lakukan. Tuhan tidak tertarik dengan murid-murid yang cuma suka dengar khotbah di YouTube. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan murid-murid yang cuma suka dengar khotbah-khotbahnya dia. Tapi Tuhan lebih tertarik pada hidup kita. Bukan cuma perkataan yang disampaikan. Dia mau untuk kita melakukannya. Karena ketika kita melakukan maka terjadi perubahan. Ada begitu banyak orang Kristen selalu dengar khotbah, tapi tidak berubah hidupnya. Kenapa? Karena tidak melakukannya. Tapi ada orang Kristen juga dengar khotbah, tapi berubah hidupnya karena melakukannya. Ada begitu banyak orang percaya bahwa Tuhan bisa berkati saya, tapi disuruh untuk mengampuni tidak mau. Gimana Tuhan mau kasih anugerah kalau kita sendiri gak pernah mau mengampuni orang? Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Ketika kita menahan kebaikan, surga menahan anugerah. Ketika kita melepaskan pengampunan kebaikan, berarti surga akan melepaskan anugerah.
Jadi kalau kita mau ngalami open heaven, belajarlah mengampuni. Simple. Yang kita boleh putuskan saja mengampuni. Dengan berkat aku memberkatimu, sebutkan namanya. Aku mengasihimu, sebutkan namanya. Aku mengampuni, sebutkan namanya. Simple. Dan kemudian banyak orang percaya bahwa saya bisa diberkati ngalami financial upgrade. Tapi disuruh menabur upgrade, gimana mungkin kita bisa menuai upgrade kalau kita nggak pernah memberi upgrade? Ukuran yang kita pakai untuk menabur akan diukurkan kembali sama kita. Jadi kalau kita mau menuai banyak, ya kita harus menabur banyak. Ada orang berkata saya bisa kurus bulan ini, tapi nggak pernah mau diet. Nonsen, ngomong kosong. Sampai kapanpun nggak akan pernah kurus. Kalau kita mau kurus, ya belajar puasa, belajar diet, belajar kuasai diri. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang akan tetap berdiri teguh sekalipun datang musibah dari atas, musibah dari samping kiri kanannya, musibah dari bawah, dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan. God bless you. Selamat mengalami keberhasilan dan hidup yang kuat. Ya, saat ini kami sudah ada di Sperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.